Kembali lagi bersama saya Dr. Rosi Yolanda dalam RWC The Scrap Treatment. Yeay. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya agar saya tetap semangat untuk membuat video edukasi tentang kesehatan dan kecantikan. Nah, untuk siang kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video kemarin, yaitu chemical peeling acne, dan sekarang saya akan membahas tentang chemical peeling whitening. Stay tune terus di video sampai selesai ya. Nah, ini lanjutan dari video kemarin ya guys. Jadi kemarin kan kita udah membahas tentang chemical peeling secara umum, chemical peeling acne, dan sekarang saya akan membahas chemical peeling whitening. Chemical peeling whitening ini biasanya cenderung dipakai untuk orang yang mempunyai kulit normal, terus bisa juga untuk normal oily juga boleh menggunakan chemical peeling whitening. Kemudian biasanya yang untuk target treatment yang mempunyai kulit kusam, kemudian ingin kulitnya lebih cerah, menghilangkan kerutan halus di wajah. Kalau kerutannya halus sekali bisa dihilangkan atau disamakan dengan melakukan treatment chemical peeling whitening. Jadi kalian masih ingat nggak sih guys, apa sih definisi dari chemical peeling itu sendiri? Jadi chemical peeling ini disebut juga pengelupasan zat kimia yang bisa diaplikasikan di muka, di leher, di punggung, di tangan, atau di kaki. Jadi bisa diaplikasikan seluruh tubuh. Nah, terus saya kali ini akan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh dokter sebelum melakukan chemical peeling, dan belum saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang harus dokter lakukan sebelum melakukan treatment chemical peeling ini, yaitu salah satunya mengecek riwayat pasien. Yang harus dokter tanyakan yaitu tanya riwayat pasien ya, dia menderita penyakit tertentu atau tidak, dia mempunyai alergi dengan bahan kimia atau tidak, atau pasien memiliki alergi dengan beberapa obat atau tidak, kemudian atau ada penyakit turunan. Nah, itu salah satunya, karena akan mempengaruhi kalau misalkan si pasien mempunyai alergi dengan beberapa bahan kimia dan atau dia alergi dengan jenis peeling yang mau kita pakai. Apabila kita tidak menanyakan kepada pasien apakah pasien punya alergi atau enggak, akan berdampak fatal pada kulit pasien. Jadi kalian jangan lupa para dokter untuk selalu menanyakan riwayat pasien terlebih dahulu. Yang kedua yang harus dilakukan dokter yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Perlukah melakukan pemeriksaan fisik? Perlu. Contohnya nih, kalau kita ingin melakukan chemical peeling di daerah muka, kita harus melihat satu jenis kulit pasien, kemudian warna atau keluhan pasien. Karena tebal tipis kulit pasien, kemudian jenis kulit pasien itu akan mempengaruhi kita akan melakukan treatment chemical peeling menggunakan bahan tertentu. Jadi salah satu untuk menentukan treatment atau bahan yang kita pakai yaitu kita harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap kulit pasien. Kemudian kita harus melihat apakah ada luka atau luka terbuka terutama di area yang akan kita lakukan treatment tersebut. Kalau misalkan ada area terbuka, itu pasti akan terasa nyeri apabila terkena cairan chemical peeling tersebut. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Nah, yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu kita harus mengedukasi pasien. Jadi kita harus menjelaskan prosedur chemical peeling,
kemudian lama chemical peeling atau waktu yang dibutuhkan, kita harus menjelaskan post treatment ke pasien apa yang akan terjadi atau efek sampingnya, agar si pasien akan tetap merasa nyaman melakukan treatment chemical ini. Gitu. Jadi pasiennya tidak kaget misalkan nih ada agak sedikit hiperemi atau sedikit frosting yang terjadi akibat pemakaian chemical peeling ini, meskipun sebenarnya hasilnya akan jauh lebih bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa efek samping yang terjadi ketika kita selesai melakukan chemical peeling ini. Nah, ini dibagi 3 tahap ya, tahap ringan, sedang, dan berat. Kalau tahap ringan ini biasanya yang akan dialami pasien itu sedikit kemerahan, sedikit kusam, dan mungkin nih ada sedikit iritasi yang sangat ringan. Biasanya dokter akan menyarankan untuk memakai moisturizer pada kulit yang terlalu kusam atau kering. Kemudian dokter juga akan menyarankan memakai tabir surya agar tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, yang kedua yaitu tahapan sedang. Tahapan sedang ini biasanya agak sedikit lebih efeknya lebih ya daripada yang ringan, yaitu kulit akan lebih kemerahan, agak sedikit bengkak, biasanya akan terjadi sensasi agak perih, habis itu melepuh ringan atau yang biasanya disebut dengan frosting. Nah, biasanya dokter akan memberikan salep iritasi, kemudian peredam rasa nyeri, dan tetap harus dibawa sunscreen atau pelindung matahari agar tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, proses penyembuhannya yaitu biasanya terjadi selama 7-14 hari. Kalau tadi yang ringan 1-7 hari. Nah, yang terakhir yaitu chemical peeling dalam atau deep chemical peeling, yang biasanya terjadi yaitu kemerahan, jelas yang pastinya lebih parah daripada chemical peeling sedang, habis itu dia juga mukanya lebih parah, dan frostingnya pun dia lebih parah. Dia bisa sembuh 2 mingguan, dari 14 hari sampai 1 bulan sampai 30 hari. Tapi untuk pembentukan kulit baru 2 minggu sudah terbentuk kulit yang baru. Mungkin efek dari kemerahannya dia akan bertahan selama 1 bulan. Jadi untuk pasien kan harus tahu chemical peeling ini selalu mempunyai efek samping sendiri-sendiri. Jadi kalian nggak boleh takut efek samping yang terjadi. Itulah salah satu pentingnya kenapa dokter harus mengedukasi pasien terlebih dahulu saat melakukan chemical peeling. Karena kalau kalian tidak mengedukasi, biasanya pasien nyampe rumah akan takut dan mereka merasa kalau kulitnya mereka tambah rusak ketika setelah melakukan chemical peeling. Padahal itu termasuk salah satu dari efek samping kita melakukan treatment chemical peeling. Saya ingin merangkum sedikit tentang chemical peeling whitening ini. Jadi chemical peeling whitening ini biasanya digunakan atau dianjurkan untuk kulit yang normal dan normal oily. Menggunakan apa dokter? Dia menggunakan salicylic acid atau glycolic acid. Untuk kalian yang belum tahu apa sih kandungan glycolic acid ini, apa sih kandungan salicylic acid ini, kalian bisa langsung lihat atau nonton video saya sebelumnya untuk mengetahui kandungan-kandungan apa yang digunakan untuk treatment peeling tersebut. Dan saya rasa cukup untuk penjelasan saya tentang chemical peeling whitening hari ini. See you next video selanjutnya. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk follow IG saya, IG pribadi saya, dan IG praktik kecantikan saya. Dan kalian boleh untuk bertanya atau ingin saya menjelaskan tentang apa, kalian boleh komen di sana ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe